Shalom, selamat pagi. Jemaat kasih Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan bagi Tuhan. Kita boleh dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam sukacita dan damai bersama-sama dengan Tuhan, dengan semua orang yang kita kasihi. Kita akan mengawali seluruh rangkaian kehidupan kita di hari ini. Dengan bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian untuk memberikan kekuatan, tetapi juga pengharapan bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, bersama dengan setiap orang yang kita kasihi. Untuk itu, sebelum kita memulai perenungan kita di pagi hari ini, kita akan bersama datang dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami di hari ini, Senin 8 Juni 2020. Ada sukacita dan damai sejahtera, ada nafas kehidupan, ada hari baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu bagi setiap kami, pribadi tetapi juga keluarga, untuk menikmati satu anugerah hidup baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Untuk itu sebelum kami mengawali semua aktivitas kehidupan kami di hari ini, kami mau datang menghampiri Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami datang memohon pertolongan-Mu. Hikmat marifat Tuhan, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buatlah dan ajarlah kami untuk tetap mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Apa mau Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 27, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Demikian bagian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya,
nantikanlah Tuhan. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan adalah pujian bagi Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Perenungan kita di pagi hari ini dengan tema karib dengan Tuhan, ada banyak berkat. Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Ratusan pasal yang terdapat dalam kitab ini merupakan curahan hati dan pengalaman pribadi pada saat hidupnya atau dirinya karib dengan Tuhan. Mulai dari masa mudanya hingga ia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Masa muda Daud banyak dihabiskan di padang karena ia adalah seorang penggembala domba. Dan pada waktu itulah Daud yang kesukaannya bermain dengan kecapi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan dalam setiap waktunya, dalam semua hal yang dilakukannya di masa-masa pengembaraannya. Kekaribannya dengan Tuhan menjadikan Daud makin percaya kepada Tuhan. Untuk itulah Daud begitu antusias terhadap Tuhan. Kerinduannya begitu besar untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikanlah bahwa ada banyak berkat jika kita semakin dekat, hidup karib, akrab dengan Tuhan. Di dalam keakraban dengan Tuhan tidak ada ketakutan, oleh karena Dia sendiri berjanji di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Karena hidup karib dengan Tuhan, Daud tidak lagi takut untuk menghadapi apapun, siapapun. Bahkan mampu untuk mengalahkan persoalan, bahkan berhadapan dengan raksasa orang Filistin, yaitu Goliat. Ia tidak takut, bahkan dia mampu untuk mengalahkannya, sebab ia yakin bahwa Tuhan menyertainya. Di dalam keakraban kita dengan Tuhan, di dalam persoalan hidup yang kita alami, pasti ada perlindungan Tuhan yang aman bagi setiap kita yang tetap percaya kepadanya. Kalau saat ini kita melihat bahwa ada pergumulan yang berat yang kita hadapi dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, ada banyak gejolak yang terjadi. Ada banyak orang merasa khawatir dan cemas. Ada banyak orang susah dan menderita. Ada banyak orang harus berjuang untuk bisa mendapatkan makan dan minum. Ada banyak orang harus berjuang dengan penuh susah payah untuk bisa menafkahi hidup rumah tangganya. Tetapi sebagai orang yang percaya, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya terjadi di Nabire, di tempat kita tinggal, tetapi di Papua secara keseluruhan, di Indonesia bahkan di dunia, menentukan dan menunjukkan bagaimana ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga penderitaan dan berujung kepada kematian. Banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi.
Banyak orang harus terpisah dari keluarga mereka oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini. Tetapi bagi orang yang benar dan percaya kepada Tuhan, yang hidupnya karib dan bergaul erat dengan Tuhan, maka tidak perlu khawatir karena di dalam Mazmur 46 ayat 2 hingga 4 dijelaskan, dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh karena geloranya. Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melindungi kita, akan menyertai setiap kita yang terus hidup bergaul dengannya, akrab dengan Tuhan, karib, bahkan hidup untuk terus ada di dalam Tuhan, menaruh pengharapan kita yang sungguh kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan kekuatan, tetapi juga janji berkat-Nya bagi setiap orang yang tetap percaya dan berharap kepadanya. Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat Engkau ya Allah. Engkau terus memberi kekuatan, penghiburan, dan Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan menjadi penolong bagi setiap kami dalam setiap kesukaran hidup kami Tuhan. Engkau memampukan kami, menguatkan kami, dan membuat kami tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Engkau akan memberkati setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi yang hidup terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang hidup karib dan bergaul erat dengan Engkau, yang terus menaruh pengharapannya yang sungguh untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau akan menjaga, melindungi, dan memelihara setiap kami dalam pergumulan hidup kami, dalam semua keperluan dan kebutuhan hidup kami. Engkau akan mencukupi, Engkau akan menjaga keluar masuk kami siang dan malam. Engkau akan memberkati dan melindungi kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami percaya di saat ini, situasi dan kondisi yang membuat kami hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kekecewaan Tuhan, hidup di dalam keputusasaan. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau mampu untuk membuat kami melewati setiap persoalan hidup kami, jikalau hati kami terus terpaut hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami, untuk bisa menemukan sukacita dan damai sejahtera itu atas hidup kami masing-masing. Biarlah kami terus berjuang dan berusaha untuk bisa mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan, tetapi juga bagi jemaat kami. Biarlah setiap kami saling mendoakan dan saling menguatkan, saling menolong dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Biarlah kami sebagai warga jemaat, kami terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, bagi pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, bagi TNI, Polri, aparat keamanan, dan setiap orang, para medis Tuhan, yang berjuang untuk bisa menolong setiap kami untuk hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan bagi setiap anjuran dan perintah yang diberikan oleh pemerintahan kami, bahkan oleh gereja kami, untuk hidup di dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan dan kesehatan bagi diri kami secara pribadi, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami harus hidup bersih, kami harus hidup menjaga jarak satu dengan yang lain, supaya kami pun sehat dan orang-orang yang lain pun tetap ada dalam keadaan sehat. Kalau saat ini Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu untuk datang beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus. Tetapi ajarlah kepada setiap kami untuk tetap mematuhi setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk bisa melakukan setiap hal untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami sendiri, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Kuatkan iman kami
Teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, untuk menjaga hati kami dan diri kami, tetapi juga untuk memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami. Inilah kami Tuhan yang datang dan memohon pertolongan yang berasal daripadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan kekuatan serta penolong hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dalam menjalani hari hidup kita bersama dengan semua orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati kita. Shalom.